Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih setiamu yang terus melimpah dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami bersyukur boleh beribadah untuk Minggu Advent yang ketiga saat ini, bahkan boleh menyaksikan pelayanan sakramen baptisan kudus dewasa bagi saudara kami, Nana Dwi Prasetya. Kami akan membaca firman-Mu Bapa. Kami mempersiapkan diri kami, jiwa, roh, tubuh hati kami. Kiranya hanya dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus untuk mendengarkan firman Allah sebagai sabda yang memuatkan jiwa dalam kelemahan, yang meneguhkan iman dan pengharapan kami dalam perjalanan siara kami di muka bumi ini. Berfirmanlah supaya hati kami sungguh-sungguh diterang dan keyakinan serta pengharapan kami tetap terarah kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut akan firman. Amin. Jemaat kasih Kristus, untuk pembacaan firman kami coba untuk bangkit berdiri. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Injil Lukas 1. Injil Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 45. Injil Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 45. Firman Tuhan, Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suaranya, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Maranatha. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua, baik yang beribadah di gereja ini maupun yang mengikuti secara live streaming. Selamat kepada Mas Pras, ya, Nana Dwi Prasetya. Ini karunia tidak bisa kami rancang dan tidak bisa kami olah. Memang gereja mewartakan Injil, tapi soal siapa yang akan mengaku percaya itu sepenuh-penuhnya otoritas Tuhan. Jadi ketika ini terjadi bukan sebagai sebuah prestasi atau sebagai hasil gemilang dari pelayanan gereja, dalam hal ini GKST Glory Jakarta, bukan. Kami hanya mengucap syukur Tuhan bahwa karyamu terlaksana dan Engkau melakukannya kepada Pras, bahwa kami hanyalah alat, semata-mata hanya alat yang dipakai oleh Tuhan. Jadi itu yang kami syukuri, tetapi kami patut menyampaikan selamat, Tuhan telah berkarya, dan biarlah pokok-pokok kehidupan Kristiani akan terpancar kuat dalam kehidupan Mas Pras, ya. Salam juga buat saksi-saksi, ya, dari keluarga, ya, termasuk desa sendiri, ya. Itu saksi hidup nanti, ya. Jangan sampai nanti Pras lebih rajin desa malah mundur begitu, ya. Itu seringkali terjadi begitu, ya. Ada pasangan-pasangan calonnya atau pasangan hidupnya memilih percaya kepada Kristus, dia sangat rajin, malah yang mengajak atau yang duluan tidak rajin. Tapi seringkali terjadi seperti itu. Yang kemudian akan terkemuka, yang terkemuka akan menjadi yang terkemuka.
kemudian. Tetapi saya percaya Tessa juga akan makin rajin, makin aktif gitu ya. Ya, selamat juga ya kepada Pak Ganta begitu ya, dan Ibu ya, Ibu Ganta juga. Ya, Bapak dan Ibu Ganta ini saudara dari mamanya Tessa ya, Ibu Pendeta Ganta, Marta Ganta, pendeta klasis di Pendolo. Jadi sekali lagi terimalah kasih ini dengan penuh rasa syukur, dan biarlah kehidupanmu menjadi tanda yang baik bagi sesama. Karena saya selalu menekankan ya kepada pribadi-pribadi yang saya layani dan kemudian menerima baptisan, yang pertama, jangan menjelek-jelekkan agama sebelumnya. Saya selalu sampaikan, jangan. Karena biar bagaimanapun kita pernah hidup di sana, kita pernah bertumbuh di sana. Tunjukkanlah bahwa kepercayaan kepada Kristus adalah sebuah anugerah yang makin mengembangkan kehidupan kita. Ya, karena mengalami dua dunia begitu ya. Jadi ada suatu pengalaman yang tidak dimiliki oleh saya karena kita hanya mengalami keyakinan dalam hidup Kristen dari kecil sampai sekarang. Ya, walaupun saya belajar Islam, ya, tapi itu sangat mempengaruhi pikiran saya dan membuka wawasan saya, begitu ya. Luar biasa, sehingga saya berkata, jangan menjelek-jelekkan agama yang lain, karena agama yang lain juga punya nilai-nilai yang baik. Tetapi bahwa ada orang yang bertobat, itu pekerjaan Tuhan, bukan kendali manusia, melainkan otoritas dari Tuhan saja. Dengan demikian, bagi mereka yang sudah mengalami dunia yang begitu terbuka dan luas, biarlah semakin bijaksana dan semakin wise begitu ya. Dalam contoh yang lain, misalnya saya kawin dengan orang Batak, ya saya mengalami dua budaya, budaya Poso dan budaya Batak. Saya Manorto, saya ikut acara-acara adat mereka. Di Poso saya ikut acara kita. Kan saya sangat diperkaya. Tapi banyak orang mengalami masalah. Dia bilang, saya tidak mau ikut. Hatinya yang tidak mau ikut. Ya resiko lah kalau sudah kawin dengan orang lain. Harus terima orangnya, terima juga budayanya, terima juga keluarganya, terima orangnya tapi anti budayanya, kan itu aneh itu. Ya, justru ketika kita membuka diri dan belajar, luar biasa. Saya sangat dihormati di antara orang Batak, di antara orang Poso tidak. Ya, karena apa? Saya sangat ikut adat-adat mereka. Lain nanti buat ini, oke, saya buat, saya ikut. Oh, kalau mereka lihat saya, ada lain pendeta yang datang. Makanya kalau ada acara-acara selalu ditanya, lain pendeta hadir dong. Ada saya yang bisa kalau hari Sabtu. Hari Sabtu minggu itu hari dinas kami begitu ya, full begitu ya. Jadi orang yang semakin jauh berjalan, maka dia akan melihat banyak hal, dan karena itu akan mendapatkan banyak nilai. Nah, khusus untuk hari ini, biarlah nilai-nilai yang sudah ada plus nilai-nilai baru yang akan membaharui Mas Pras, akan membuat Pras makin bijaksana, ya, makin luas karyanya, makin baik, makin hebat begitu nanti ya. Kita doakan Mas Pras menjadi orang yang luar biasa di kemudian hari. Karena di dalam Kristus itu orang kecil dibuat luar biasa besar, ya. Yang gak ada apa-apanya dibukakan kemungkinan, ya. Bila mana iman, kemarin kita sudah bahas soal ini. Sebesar biji sesawi saja, kamu bisa memindahkan gunung ke tengah-tengah laut. Ini bukan soal memindahkan gunung secara lahiriah, bukan, tetapi mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Kalau kita mau, kalau kita sungguh-sungguh beriman. Ya, saya sudah mengalaminya secara pribadi, sebagian yang saya sudah ceritakan, karena memang Tuhan memberikan jaminan itu untuk kita. Yang lain saya mau menyampaikan selamat ya kepada Opa dan Rumah Air ya, Opa dan Rumah Air, karena cucu kedua dari keluarga Waneka Pasoa sudah lahir, gitu ya. Jadi hari Jumat kemarin Ria sudah melahirkan ya anak yang kedua, yaitu seorang putri, bayi putri bernama Stefania Natalia Waneka. Oh, luar biasa ya. Jadi nama Stefania ini banyak ya. Chloe Stefania Toli ya. Chloe Stefania Toli. Terus hari ini anaknya Lani Bajaji ulang tahun ya. Namanya Gloria.
Nadia pakai Gloria ya, untuk mengingat GKSD Gloria. Gloria Stefania Abigail menjadi hari ini dibaptis ya di Gereja Mulia. Kita doakan. Banyak yang pakai nama Stefania, rupanya nama-nama Stefania ini akan menjadi orang-orang hebat di masa yang akan datang, saudara. Jadi saudara-saudara, hari ini kita akan bicara soal bumil-bumil ya. Yang tadi kita baca itu kan ibu-ibu hamil semua begitu ya. Jadi kita akan bicara soal bumil-bumil ya. Tapi kemarin ada peristiwa yang menarik ya. Yang pertama kan saya tanya Pedemi di mana nanti dia melahirkan. Dia tidak mau bilang. Dia tidak mau bilang. Rupanya dia bilang jauh sekali itu Papinang mau datang dari Ciledug sampai di Bekasi. Akhirnya saya bilang tanya sama Udin bilang di rumah sakit RSIA THB Taman Harapan Baru Bekasi. Saya pergi, ya kan? Walaupun saya berangkat setengah 9 baru sampai jam 11, macet begitu ya. So masuk dia di dalam, tapi kita tunggu melahirkan. Dimanapun saudara nanti melahirkan, saya pasti datang. Selama saya sehat ya, selama saya sehat ya. Nanti ada yang melahirkan nanti entah bulan April nanti mamanya siapa itu? Mamanya Audi ya. Kalau mamanya nanti kapan? Tahun depan lagi ya. Tahun depan pasti lah ya. Bulan Agustus juga mungkin ya. Kita doakan semua supaya sehat. Saudara-saudara, ada catatan menarik kemarin. Jadi sementara kita menanti, tentu si Oli gelisah begitu ya, mondar-mandir ya. Biasa orang mau istrinya mau melahirkan pasti dia gelisah begitu ya. Muncul tiba-tiba mamanya Audi ya, hamil besar muncul begitu. Mereka naik motor, dahsyat sekali. Naik motor begitu ya sama si Audi, luar biasa. Jadi dia datang membawa makanan, ya kan? Ini mengingatkan saya perjumpaan si Maryam, ya kalau di Quran Maria, ya Maria dengan Elizabeth, ya ibu hamil mengunjungi ibu hamil begitu ya. Jadi ibu hamil kemarin mengunjungi yang mau melahirkan ya, mirip-mirip begitu ya. Oh luar biasa. Saya bilang lagi hamil besar mau juga datang, ya kan? Sama dengan Maria, ya kan? Dia hamil besar mau datang. Memang yang akan duluan melahirkan itu Elizabeth sepupunya. Saudara-saudara, saya membayangkan betapa indahnya hidup kalau begitu ya. Walaupun ada sesuatu yang ditanggung, tapi tidak menghalangi untuk kemudian menunjukkan kebaikannya kepada orang lain. Itu luar biasa. Saya harap nanti anak-anak mereka lah, dan juga anaknya si Mama Audi itu akan terlatih untuk berbuat baik, karena dari sejak kandungan sudah diajar untuk kemudian memperhatikan orang lain. Ya, saya dulu kan sempat menyinggung ya soal psikologi. Psikologi masa kini harus berbicara tentang bagaimana karakter dibangun, bukan nanti anak sudah lahir, dari sejak dalam kandungan, dari sejak dalam rahim ibunya. Maka kita harus melakukan hal-hal yang baik, yang positif. Ya, jangan cuma tempelkan lagu Beethoven begitu ya. Karena orang bilang kalau nempelkan lagu Beethoven di perut sang ibu yang mengandung, maka anaknya akan cerdas begitu ya. Memang banyak kenyataan orang-orang yang mendengarkan lagu-lagu klasis, terutama janin ketika masih dalam rahim ibunya, itu lahirnya kemudian menjadi orang cerdas begitu ya. Banyak penelitian, makanya banyak anjuran-anjuran untuk kemudian memperdengarkan lagu-lagu klasik gitu ya, misalnya lagu Beethoven begitu. Saudara-saudara, tapi bukan cuma itu. Yang lain ya, yang lain harus kita rancang, kita bangun, mulai menjaga emosi gitu ya. Karena orang hamil ini kan banyak problemnya, mengidam lah begitu ya. Ini mamanya lagi ngidam-ngidam berat ini ya. Saya dengar katanya mengidamnya dia aneh, dia tidak mau dengar bau, tidak mau cium bau badannya bapak hewan. Bagaimana boleh kelonin kalau begitu ya? Tapi ya begitu masalahnya. Tapi mereka masih bagus dulu. Saya waktu Mama Butet dulu hamil, saya yang tersiksa. Ya, yang pertama kali itu saya yang tersiksa. Karena saya tidak mau keluar kamar, berminggu-minggu tidak mau keluar kamar. Lalu harus cium jeruk begitu ya, jeruk purut. Ya, lewat di muka rumah ada jamu air, langsung saya suruh ponakan saya atau siapa, banyak dong. Tapi yang saya makan cuma 1 biji. Saya tidak tahu, saya kan
apa? Saya pergi ke Dr. Herman Wibowo, itu dokter yang terkenal ya, lalu meninggal, yang ada infonya. Lalu saya bilang, dok saya sakit, diperiksa, Bapak dia tidak sakit, ya kan? Kemudian saya keluar dari ruangan muntah, wah, Pak bilang tidak sakit, tapi saya muntah, tapi saya periksa tidak sakit. Lalu kemudian ada mbak di belakang rumah kami, dia bilang sama ibu, kata ibu, kok om tidak muncul-muncul? Itu tuh di dalam rumah nggak mau keluar-keluar udah berminggu-minggu. Lalu dia datang, dia perhatikan di pintu, saya cuma buka dikit pintunya. Spray tidak boleh dicuci, semuanya tidak boleh diganti. Pokoknya asam-asam dari situ ya. Saya cuma buka dikit, apa mbak? Dia tanya-tanya, baru kemudian dia bisik sama ibu Arta, kayaknya ibu hamil deh. Setelah diperiksa benar ya, udah beberapa bulan. Jadi saya tersiksa begitu ya, tapi keguguran Bapak Ibu. Karena waktu itu dia lagi masukin motor, jatuh. Agak tinggi tangga untuk naik, dia salah injak, jatuh. Ketika keguguran, saya segar. Plong, begitu ya, plong. Saya tanya dia, rupanya dia ke kamar mandi lewat. Jadi 4 kali saya mengalami siksaan yang berat begitu ya, tapi 4-empatnya keguguran. Jadi kalau semuanya jadi sulima kita berpiala buah ya, sulima. Saudara-saudara, meskipun banyak problem-problemnya, tetapi mari kita terus belajar seperti Maria. Dia menunjukkan kasihnya dan luar biasa kalau kita cerita tadi ya, perjumpaan yang indah ya. Selain memang mereka dinubuatkan oleh Tuhan, yang satu akan melahirkan Yohanes, sang pembaptis yang akan menyerukan seruan-seruan pertobatan membuka jalan bagi lahirnya Kristus. Kemudian Maria itu akan melahirkan sang juru selamat yang sudah kita baca tadi narasinya dan di setiap perayaan Natal selalu disampaikan. Nah, mereka berjumpa dan apa kemudian suasana yang tercipta, luar biasa ya. Ada gejolak bayi, ada perjumpaan, ada sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu tahu, kalau kita membaca literatur-literatur yang lain tentang Maria, sebenarnya bukan persoalan gampang menjalani kehidupannya pada waktu itu. Ya, sebagian saya pernah uraikan waktu Natal tanggal 2 yang lalu di Taman Mini. Sesungguhnya dia dalam perasaan mencekam, ya hamil di luar nikah, orang tidak tahu bagaimana dia hamil pada waktu itu. Hanya Yusuf dan Maria yang tahu. Tetapi masyarakat mencap mereka sebagai keluarga yang mendatangkan aib karena hamil di luar nikah. Saudara-saudara, literatur-literatur lain yang tidak masuk di Alkitab itu menceritakan bagaimana Maria harus bersembunyi. Sampai-sampai ada yang menduga kemungkinan perginya ke Elizabeth itu juga untuk menjauhkan diri dari kelompok masyarakat yang mengecam dia. Nah, jadi situasinya sebenarnya sungguh berat, cuma tidak diceritakan di dalam Alkitab. Saya lalu kemudian berkata, luar biasa Maria. Apa persoalannya yang berat? Dia tidak ceritakan. Justru yang dia tampilkan keluar adalah bagaimana kebaikannya dirasakan oleh orang lain. Ini contoh yang indah, yang bagus sekali untuk kita tiru. Mungkin kita bergumul, barangkali ada persoalan. Saya mau katakan, disenyumin aja. Ya, seperti iklan partai tertentu ya, dicaci maki, senyumin aja begitu ya. Saudara-saudara, saya lihat memang kesini orang-orang Kristen makin galau gitu ya dengan pilihannya ya. Mau pilih yang ini atau yang itu. Ya, mereka lihat sosok yang dikagumi kok berubah begitu ya. Lalu sampai-sampai ada yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, bilang kepada saya, siapa yang mau kita doakan untuk jadi presiden? Lo tanya sama saya, kan saya bukan pengamat politik. Biasanya apa yang dibilang pendeta selalu benar, luar biasa gitu ya. Langsung saya bisikan kepada dia, pilih ya. Siapa yang saya bilang, tidak usah saya cerita sama Bapak Ibu Saudara ya. Saya bilang, pilih ya. Dia itu luar biasa yang kita harapkan jadi pemimpin yang baik di negeri ini. Tapi tidak usah khawatir Bapak Ibu, siapapun yang menang, sekali lagi saya selalu tekankan soal ini. Bahwa pengamat mengatakan Indonesia tidak akan baik-baik saja.
Saya seperti juga yang pernah saya tekankan, menyampaikan Indonesia akan baik-baik saja. Suara Injil jangan dikalahkan oleh suara para pengamat. Maka itu sekali-sekali berhentilah untuk lihat medsos begitu ya. Dengar pengamat ini, dengar pengamat itu, begini, begitu ya. Sampai kemudian Kompas beberapa minggu yang lalu merilis hasil polling mereka. Waduh, luar biasa hasilnya begitu ya. Nah, saya mau mengatakan tidak usah terlalu terganggu, bekerjalah. Karena orang Kristen memang harus fokus dalam bekerja dan tujuan utamanya membawa damai. Kalau ada yang kemudian berselisih karena banyak hal yang kemudian terjadi, kita harus membawa damai. Saya selalu setiap waktu menekankan Ulangan 30 ayat 19. Hari ini kuperhadapkan kepadamu kematian dan kehidupan, kecelakaan dan keuntungan. Tetapi pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, engkau dan keturunanmu. Maksudnya hari-hari kita akan diperhadapkan dengan persoalan, dengan segala mungkin ancaman, termasuk juga berita-berita yang seperti itu. Tapi firman Tuhan mengatakan, pilih hidup, pilih maju, pilih saya berkembang. Saya sakit menanggung kanker, tumor, saya memilih sembuh, bukan memilih mati. Ya itulah prinsip yang harus ada di dalam jalan kehidupan kita yang menjadi koridor langkah iman dan perjalanan siara kita di dalam dunia. Jadi kalau misalnya ada yang mulai panik-panik dan lain-lain dan sebagainya, pilih kehidupan, pilih maju, pilih damai, pilih bahagia, pilih yang lain-lain sebagainya. Saudara-saudara, bagaimana caranya untuk kita mengembangkan kebaikan? Karena tema hari ini, sudahkah kebaikan kita dirasakan oleh orang terdekat kita? Apa yang dilakukan oleh Maria kepada Elizabeth? Sebuah relasi keluarga yang indah dan menawan. Karena itu anak-anak mereka lahir sebagai orang-orang yang jumawa. Betul, memang kita harus mempersiapkan karakter seorang anak bukan saja sejak dia awal lahir, tetapi sejak dia dikandung dalam rahim ibunya. Mari kita mengembangkan kehidupan seperti ini. Karena belakangan ini pertengkaran di antara keluarga tinggi sekali. Ada banyak hal yang kemudian membuat orang bertengkar. Dalam data-data yang saya simpan, karena setiap kali ada persoalan yang saya tangani, saya selalu tulis ya. Saya selalu tulis. Yang membuat mereka berantem apa? Warisan. Itu yang tinggi. Ada di sini yang berantem gara-gara warisan? Ada? Tanahkah, rumahkah, dan lain-lain sebagainya. Ya, saya sudah pernah cerita. Ayah saya ditipu oleh orang lain. Bukankah beli tanah? Ayah saya memang menyerahkan sawah itu untuk diolah oleh temannya yang setiap hari ngobrol di rumah. Lalu Bukaka datang dan Kai itu datang kepada ayah saya, Kai, dan awali Bukaka tanah sejauh. Bukaka mau beli lahan yang saya olah, yang dulu Kai kasih pinjam. Lalu bapak saya bilang begini, 73. Kalau memang laku 73, diperkirakan laku 100 juta, maka untuk dia 70, papa saya cuma minta 30. Karena papa saya pikir kamu sudah berpuluh tahun olah, walaupun memang itu tanah saya. Laku dan tidak muncul-muncul lagi. Ya, lalu bapak saya bilang sama adik bungsu saya, Ner, Jupio asri Kai sejauh, Wambi janji mana? Pergilah tanya sama Kai itu, bagaimana perjanjian kamu? Adik saya ke situ, malah dimaki-maki, ya kan? Jadi terjadilah persoalan bahwa kemudian mereka tidak berbaik hati. Saya ditelepon, baik oleh saudara maupun juga waktu saya pulang, saya bilang, Papa, nemu dia itu, tidak usah ingat lagi. Biarkan. Dan itu tidak akan membuat orang kaya.
Dan kalau papa merelakan semuanya itu, keluarga papa dan turunan papa akan diberkati oleh Tuhan. Saya cuma bilang begitu. Oh tapi tidak bisa. Kami mau janji. Oh tidak bisa, kami berjanji. Saya bilang papa, kalau itu terus yang diingat, papa akan gelisah. Jadi papa saya merelakan, abang-abang saya merelakan. Yang tidak merelakan itu adik saya yang kontra. Kenapa balik? Bukan soal uang, soal saya malu dimaki-maki waktu saya datang di rumahnya. Oh itu, gampang. Pokoknya harus pakai ya. Saya bilang balik kan majelis, kasih tunjuk. Ya mesti sabar, mesti sabar. Saudara-saudara, banyak persoalan yang terjadi di kalangan orang Kristen tentang hubungan keluarga dengan keluarga lain, apalagi di dalam internal keluarga, soal warisan. Ya, itu di dalam data saya, data pribadi saya ya. Karena di Ciledug lalu hampir baku potong. Padahal kaya, tidak ada yang kurang dari sudut materi kehidupan mereka. Ya tapi namanya warisan karena orang tuanya tidak ada. Jadi ini pesan dari beberapa orang ketika kasus-kasus terjadi. Orang tua yang punya warisan banyak selama masih hidup, berikanlah wasiat. Ya, supaya nanti tidak menjadi rebutan. Tidak menjadi rebutan ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, beli lahan banyak-banyak ya. Ya. Nanti Pras beli lahan banyak-banyak ya di Poso ya. Nanti Pras punya lahan tua banyak ya di Poso dan di kampungnya Pras nanti ya. Nah, tetapi kalau sudah tua nanti, bagi saya, supaya kalau kita tiada, anak-anak kita tidak berantem, ya kan? Anak-anak kita tidak berantem. Baik keluarga di kalangan orang Batak maupun orang Poso, saya melihat faktor-faktor warisan itu begitu banyak menjadi persoalan. Dan yang lain saudara soal iri hati, bukan soal warisan tapi soal iri hati. Iri hati ini dimulai dengan begini, boleh pindomo ya besi ketuh, mapari, aduh kasihan saya di hidup susah. Ya, ditolong ya, minta bantu terus. Ada yang begitu di sini, minta bantu terus ya. Saudara-saudara, hidup ini jangan selalu meminta. Kita harus punya prinsip, saya harus melampaui etape meminta menjadi memberi. Ya, karena bagaimanapun kita banyak uang kalau masih meminta, itu kita tidak akan kaya. Ada pendekar dulu khotbah di tempat kami di Ciledug, kekayaan orang itu dihitung bukan dari berapa materi yang dia terima, melainkan dari berapa materi yang dia berikan kepada orang lain. Itulah yang membuat dia kaya dalam kehidupan ini. Ya kan? Termasuk juga kalau kita mau membeli sesuatu atau mengadakan sesuatu, pikirkan bukan hanya untuk diri saya. Saya beli rumah untuk diri saya, tidak. Untuk orang lain. Dengan begitu jalannya lebih terbuka, lebih mudah kita mendapatkannya. Walaupun sulit. Mau beli mobil dari R3 ke Expander, satu yang kita pikirkan supaya orang naik mobil kita lebih banyak. Itu saja prinsip kita. Kalau pergi kemana-mana banyak yang masuk. Makanya dari R3 kita dikasih Expander, ya. Sesudah Expander nanti dikasih Pajero, ya. Sesudah Pajero nanti dikasih Jeep, ya. Tapi tidaklah. Kalau dikasih nanti Jeep saya tidak mau, ya kan? Lebih baik saya jual, uangnya dikasih pembangunan begitu, ya. Cukup sampai di Expander, ya. Yang sejenis itulah. Pokoknya murah meriah, bisa nampung banyak orang. Saudara-saudara, saya dulu pernah cerita. Ada ibu yang minta beli rumah. Ya, Tuhan berikanlah kami rumah begini karena ponakan banyak dan lain-lain sebagainya. Dia kasih ukuran sama Tuhan. 3 tahun dia berdoa, tidak terjawab doanya. Lalu dia diskusi kepada beberapa pendeta dan kepada saya. Saya tanya, ibu bagaimana doanya? Saya minta Tuhan berikan saya rumah yang besar karena ponakan-ponakanku, keluarga-keluarga datang banyak. Ya kan? Saya bilang, ibu kalau berdoa jangan kasih ukuran sama Tuhan. Jangan kasih ukuran sama Tuhan. Oh gitu ya? Iya. Lalu dia ubah doanya, gak sampai setahun dia dapat beli rumah yang besar sekali. Rumah yang besar sekali. Dan memang banyak sekali orang datang di rumah yang tiap waktu begitu ya. Saudara, jangan kasih ukuran sama Tuhan. Kalaupun ada ukuran bilang saya begini Tuhan,
Saya mau punya rumah, tetapi saya ingin supaya saudara datang, orang-orang lain bisa datang, nggak punya rumah bisa menginap di rumah. Itu Tuhan kasih. Tuhan kasih. Tapi kalau mau beli rumah, oh Tuhan saya mau beli rumah supaya nanti saya punya keramik-keramik yang dari Prancis, yang dari Italia banyak ya. Saudara, saya pernah pergi di sebuah rumah, itu orangnya memang duitnya banyak, keramiknya banyak sekali. Jadi kita kalau jalan begini, takut kesenggol, ya kan? Memang sekali waktu ada anak sekolah minggu yang kita ajak pergi ke situ, tak senggol betul, pecah jam, ya kan? Cuma orangnya pintar, malah walaupun pecah dia hias lagi. Dia bilang yang pecah ini untuk pendeta. Astaga, dia kasih yang pecah gitu ya. Kasih ke situ yang keramik yang mahal itu apa namanya? Bumi apa? Ya, desa. Ya. Oh, dia kasih yang pecah. Tapi ternyata yang pecah itu saya pakai di rumah ada sampai sekarang dia kasih pecah. Indah gitu loh, karena dia rancang jadi bagus gitu ya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengembangkan kebaikan, ya, itu harus berlangsung dari tengah-tengah keluarga. Ya, kita perhatikan. Itulah sebabnya ada firman yang Tuhan mengatakan, selama masih siang, lakukanlah yang baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman. Kata terutama kepada kawan-kawan seiman bukan berarti kita hanya terikat kepada orang-orang satu iman, satu saudara. Yang dikandung maksud dengan ungkapan itu adalah terutama kepada saudaramu yang seiman. Maksudnya jangan kamu berkembang melakukan yang baik di luar sana luas dan hebat, tetapi saudaramu sendiri tidak kau perhatikan. Ya kan banyak orang begitu. Di luar baik, dipuji-puji, tetapi di dalam itu kayak harimau katanya. Ya kan? Ada bapak penatua di luar luar biasa. Dia melakukan kebaikan, tetapi saya tanya sama keluarga, bapak di luar baik, tapi di dalam kita diomel-omeli, minta duit yang kau mau, nggak dikasih. Ada yang begitu di sini, kasihan dan kalau begitu. Saudara-saudara, maksudnya terutama kepada saudara-saudara seiman. Ada penjelasan yang saya baca dan itu menarik saya. Begini katanya. Memang kadang-kadang orang yang di dekat-dekat kita ini karena seringnya bertemu, karena selalu bersama-sama, menjengkelkan. Entah itu istri, suami, anak-anak, entah itu jemaat kita. Karena sering ketemu kan menjengkelkan. Lalu kemudian diminta berbuat baik dari situ, mana mau Pak? Tetapi Tuhan bilang berbuat baiklah kepada semua orang, terutama ini mau mengatakan mulai dari situ. Mau dia menyebarkan, mengesalkan dan lain, mulai dari situ. Jadi saudara-saudara, perkara berbuat baik bukan hal gampang, tetapi Tuhan meminta kita. Dan ada rahasia yang mau dia sampaikan. Setiap perbuatan baik akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang baru. Ya, setiap perbuatan baik yang kita lakukan akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang baru. Saya perhatikan ya, termasuk juga di GKSD. Ini orang hebat, ya, luar biasa. Tetapi setelah saya cermati, memang orangnya suka memberi, suka menolong, suka berbagi. Ya pantas dia maju. Tetapi orang yang pelit ini dengar ya, khotbahnya siapa beberapa minggu yang lalu, ya, orang jijik tidak akan diberkati oleh Tuhan. Masih ingat khotbah siapa? Padahal disuruh. Yang lain tidak ingat, kan? Sudah tidak ingat orangnya, tidak ingat khotbahnya, begitu ya. Tapi Bapak Ibu walaupun tidak ingat orangnya, tidak ingat khotbahnya, hari terus begereja ya, hari terus begereja ya. Karena saya kan sudah pernah cerita toh, ya, oma yang rajin baca Alkitab dengan rajin begereja. Cucunya bilang, Oma, ada ingatkah itu ayat Alkitab yang disampaikan pendeta dengan Oma baca? Tidak cucu. Ngapain bergereja? Ngapain baca Alkitab? Tidak satu pun. Oma apa? Lalu Oma bilang begini, cucu, ambil itu keranjang itu, keranjang dari rotan. Itu di sudut itu ya. So penuh abu, sudah berdebu. Terus ambil air, ke kali ambil air. Oma ambil air. Karena omanya paksa, dia pergi. Dia
Dia pakai itu keranjang rotan ambil air, ya kan? Coba beberapa menit tidak ada yang nyangkut air sedikit pun. Oma, mana bisa? Pergi lagi. Yang kedua dia sedok lagi air. Tidak ada yang nyangkut. Oma, pergilah sampai 7 kali. Sampai 7 kali. Oma tidak bisa, Oma. Masa pakai keranjang? Ember ke? Sini cucu. Waktu kau ambil tadi itu keranjang di sudut rumah itu, bagaimana keadaannya? Kotor. Sekarang bagaimana? Bersih, Oma. Bersih. Begitulah jiwaku, cucu. Mungkin tidak ada yang nyangkut firman satupun di kepala. Tapi setiap kali saya membaca firman dan ikut mendengarkan khotbah, jiwaku dibersihkan oleh Tuhan. Ada amin? Jadi begitu ya. Jadi pada Aris Luke lalu bilang, ya, itu orang kikir tidak diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi saya harap ini jemaat GKS Teknologi akan menjadi pribadi-pribadi yang rajin memberi, begitu ya, rajin memberi dan tidak usah khawatir soal apa, soal kita akan kurang atau tidak. Ya, Tuhan itu Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Dia selalu menyiapkan apa yang terbaik bagi kita. Lagi-lagi saya mau angkat cerita sederhana tapi sangat mempengaruhi keyakinan saya. Ibu Rosita, pendeta dari Gereja Kristen Pasundan, ketika khotbah di tempat kami dulu, dia mengatakan begini. Tadi pagi saya bangun, mandi. Habis itu saya omel-omelin ponakan-ponakan saya. Karena apa? Saya kan suka pakai minyak wangi, minyak kayu putih dari Ambon. Ya, saya habis mandi suka ya cium minyak kayu putih. Ternyata waktu saya mau pergi pakai habis. Ponakan-ponakan saya suka juga, mereka suka juga pakai itu minyak kayu putih. Saya marah-marah. Kamu ini bagaimana? Tante kan perlu itu, begini. Sementara dia marah-marah, ada yang tutup pintu, ya kan? Ibu pendeta, terus dia buka, ada seorang remaja datang bawa sesuatu. Ibu pendeta, mama tadi malam pulang dari Ambon, dia bawa minyak kayu putih. Dia bawa minyak kayu putih. Saudara, Ibu pendeta Rosita bilang, kalau engkau kekurangan, Tuhan sedang berencana untuk mengirimkannya kepadamu. Enggak usah marah-marah. Tidak usah marah-marah. Dan dalam refleksi saya, di suatu tempat saya pernah mengatakan begini. Berkat Tuhan itu yang akan turun. Berkat Tuhan itu sudah turun di dalam hidup kita dan akan turun. Yang akan turun itu jaraknya hanya setipis kertas di atas kepala kita. Tinggal mendengarkan doa kita, iman kita, penghayatan kita. Karena itu, jangan marah-marah, jangan kikir, jangan kemudian berlaku yang tidak betul. Tuhan mengatakan, Yesaya 59 ayat 1 yang 2, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Ini salah satu ayat kesukaan saya. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang memisahkan engkau dengan alam ialah dosa-dosa. Jadi teruslah berbuat baik, kembangkan hidup ini dalam koridor hanya untuk memberikan yang baik kepada orang lain. Tuhan